Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Angga Jati Mandiri akan mengajak kalian merenungi keadaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal besar, yaitu luas wilayahnya dan banyak penduduknya. Tapi besarnya suatu bangsa tidak hanya dilihat dari itu saja. Seperti kata Bung Karno, yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa bukanlah seberapa luas wilayahnya dan seberapa banyak penduduknya, tapi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari tekad sebagai pancaran dari karakter bangsa itu. Seperti apa karakter bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki toleransi tinggi dari berbagai macam agama, suku, dan budaya yang ada. Bangsa kita menjunjung kebersamaan dengan selalu mengedepankan kerjasama dan gotong royong. Di kancah dunia, masyarakat kita terkenal ramah dan demokratis. Masih tetap seperti nenek moyang, masyarakat kita adalah individu yang pantang menyerah dan bekerja keras. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab bukan lagi sebagai batasan nilai, karena ini merupakan kewajiban manusia dalam hidup. Sebagai makhluk sosial, peduli, menghargai, dan komunikatif adalah sebuah keharusan. Terakhir dan terpenting, bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi dan berbagai pengaruh dari globalisasi membuat bangsa Indonesia kehilangan ciri khasnya, memudarnya nilai-nilai moral rakyatnya. Ini yang saya maksud dengan runtuhnya karakter bangsa. Tidak sedikit tanda-tanda runtuhnya karakter bangsa pada kehidupan sehari-hari. Lebih parahnya, banyak yang menganggap tanda-tanda tersebut sebagai hal yang wajar. Jelas bangsa kita sedang sakit akan nilai-nilai moral. Kini banyak generasi muda yang kurang menghargai orang tua. Kesopanan dan rasa takut jelas mulai hilang. Memudarnya kekeluargaan ini yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan mencatat selama 17 tahun ini terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana artinya terdapat hampir 88 kasus tiap harinya. Kekerasan juga terjadi di dunia pendidikan, entah murid yang bertindak kurang ajar atau pendidik yang tak menghiraukan etika mengajar. Tidak cukup sampai di situ. Contoh yang belum lama ini, oknum polisi melakukan kekerasan pada warga. Ada pula penyelewengan wewenang. Dan di samping semua itu, tidak kunjung surutnya korupsi yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa penurunan karakter bangsa tidak hanya terjadi pada rakyat kecil, tapi bahkan menjangkit sampai aparatur dan petinggi negara. Kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi merupakan salah satu faktor utama memudarnya karakter bangsa. Ancaman terkini terhadap bangsa Indonesia di era yang serba online ini adalah pinjaman online ilegal. Masyarakat perlu waspada terhadap pinjol ilegal. Pasalnya mereka mengiming-imingi pemberian pinjaman dengan sangat mudah. Namun di balik itu, korban akan dikenakan bunga dan denda tak terbatas. Seluruh data pribadi dapat mereka akses. Bahkan penagihan tidak dengan etika, tapi dengan teror sampai dengan pencemaran nama baik. Di era globalisasi ini, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari media sosial. Sayangnya keberadaannya mulai merusak karakter bangsa. Tidak sedikit pengguna media sosial yang disesatkan oleh keuntungan dan ketenaran, melakukan apapun demi konten. Masyarakat melupakan mana yang benar dan mana yang salah. Membuka aib dan aurat menjadi hal yang wajar. Rasa takut dan malu entah hilang kemana. Bahkan kemanusiaan dikorbankan demi konten. Apa yang terjadi dalam contoh-contoh ini bukanlah salah kemajuan teknologi maupun kebijakan pemerintah, tapi kita manusia yang menyalahgunakan semua hal yang ada.
Menahan ataupun menghentikan perubahan yang ada adalah hal yang hampir mustahil. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk sedikit memperbaiki keruntuhan ini? Semua dimulai dari diri kita sendiri. Kita benahi kepribadian kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita tingkatkan sumber daya manusia dan kembalikan tugas aparat-aparat negara untuk mengayomi masyarakat. Sekian dan terima kasih.